So, kenapa? Pasang apa? Zaman muda sok. Dulu kan ini diajakin sama pengasihan. Zaman masih SMA Karena di badan saya ini jadi hal yang negatif atau enggak? Pasang ini pasang apa? Ilmu atau dipasang susuk? Susu Apa bentuknya? kayak jarum Emas ya. Dipasangnya di mana? 2, sini nggak tahu ada beda juga. 4 apa berapa dipasangnya? Kalau ini kan tapi Apa? dua orang juga, beda orang. Oh, beda orang. Berarti 2-2. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan riwayat dimanapun berada. Saya pernah ke Lampung loh kemarin. Kemana ya? Pring Sewu ya. Ada di video yang lihat nggak Ibu? Pring Sewu. Pring Sewu. Oh ini anak semua. Ini mantu. Iya. Oh ini anak. Ada berapa anaknya Ibu? 3. Tiga. Yang nggak ikut yang perempuan di rumah. Usia? Usia 30 ya itu mah. 30. 30. Ini anak pertama. 34. 34. Anak kedua 30. Ini 27. Udah punya? Udah. Udah berapa? 2. 2. Alhamdulillah. Ini Jawa apa Lampung asli nih? Jawa. Jawa ya? Tapi Jawa. bapak mah Kuningan. Bapak asli Kuningan. Bapak siapa? Maksudnya bapak ini apa? Bapak saya, suami saya. Suami bapak apa? bapak saya. Oh dari mana? Kuningan. Nanti mau mampir. Cuman 9 kilo. Lah sampean tuh wong Kuningan. Iya, bapak saya di rumah sakit Jakartanya. Terus sama rumah sakit Jakarta harus dikembalikan lagi ke Metro. Jadi di sini istilahnya saya istilah dokter Rawat jalan sudah. dulu. Iya, istilah dokter sudah. Kali aja mungkin ada obat ataupun yang lain mungkin gitu. Jadi hasil Begini ya. ini hasil MRI apa? Iya, apa? DSA. DSA. Cuman ya ini mohon maaf ya. Ini kenapa tumbuh liar atau ada yang pecah? Kalau kata dokter tuh bawaan kayak bau lahir apa gimana? Ya berarti ada yang tumbuh liar. Tidak seharusnya begini bentuknya. Ya mungkin seperti itu. Nah, ya tumbuh liar banyak selanjutnya. Kenapa tadinya bisa gitu ya? Baru berapa bulan ya? 3 bulan. Emang nggak ada keluhan Bu dulunya? Ya cuman kadang-kadang pusing, dikiranya dia karena sakit gigi. Oh, udah ada dari Iya. dulu. Cuman kita nggak ngeh. Soalnya iya biasa kok aneh tiba-tiba. Pusing dia, pusing gitu. Kalau tiba-tiba nggak mungkin. Usia berapa sekarang? 27 Dari umur 20 berarti itu udah ada Bu. itu ya. 27 ya usianya. Kalau ada pusing, kalau yang itu berhenti ya?
Kalau enggak lanjut dulu. Ada pusing? Cuma tadi butuh proses sudah pasti, butuh perhatian ekstra. Biasanya kalau orang seperti itu butuh perhatian ekstra, karena gini, karakter anak itu nggak sama. Ada yang mentalnya kuat, ada yang mentalnya lemah. Kalau yang mentalnya kuat, anak itu cuek dengan keadaan apapun dan gak dipikirkan, bodo amat. Kalau yang mentalnya lemah, mudah terganggu, terbawa rasa mudah terganggu, terbawa perasaan. Kalau yang mentalnya lemah, kalau ini mungkin tamblek ya, bodoh amat. Iya, bagus yang begini, tamblek jadinya. Iya, justru yang bahaya itu yang begitu ya. Bahayanya karena protesnya dia nggak disampaikan. Beda dengan ini nyerocos, tapi sesudah itu memplong, wes, nggak ada beban. Di pikiran pun nggak ada beban. Makanya orang sering bilang tidak disalurkan, ya, tidak disalurkan, nanti pusing di kepala. Jadi harus diucapkan. Iya, jadi sebetulnya daripada orang pendiam lebih bagus yang banyak bicara. Cuman yang banyak bicara jadinya mancing emosi. Jadinya dar-der dulu. Cuman penyakit berkurang. Penyakit hati boleh, tapi sebetulnya numpuknya di kepala. Segala beban emosional numpuknya di kepala. Jadi nanti ada apa? Sering pusing, kepalanya sering kelayangan, kepalanya sering pusing. Itu biasanya orang banyak beban pikiran. Maksud beban pikiran itu banyak masalah. Disebutnya juga beban pikiran, banyak masalah, jadi numpuk di. Nah, itu efeknya bahaya karena tegang masalah. Nanti pembuluh darah kena masalah. Pembuluh darahnya kena masalah. Jadi udah dicek bolak-balik nggak ada apa-apa. Jadi di pas dia potong bambu di hutan, katanya dia jatuh. Pas aku pikirin ada air di situ, gitu.
Nggak ada. Emang pure penyakit medis. Nggak ada, udah saya cek nggak ada, aman. Udah dicek aman. Terus kalau ada yang bilang ada A, ada B, ada C, saran saya jangan didengarkan ya, cukup dihargai aja udah, saran saya, karena takutnya nanti malah nggak jelas pengobatannya. Maksudnya seharusnya kita fokus di medis, kesana kemari, satu buang biaya. Kalau medisnya sampai diberhentikan, makin lama kasihan. Cuman tadi saya udah bilang ke si masnya, nanti kalau ketemu dokter, bilang, dok boleh nggak sering minum air kelapa? Nanti saya udah bilang ke dia, nanti bilang ke dokter ya kalau ketemu, dok boleh nggak kalau saya sering minum air kelapa? Kalau boleh, bilang aja, karena air kelapa kan ada banyak kandungan ion-ion yang tidak ada di air. Dikhawatirkan menurut dokternya jangan. Dokter tahu nanti, karena mineralnya beda air kelapa dengan air biasa, dengan sirup dan lain-lain itu beda. Jadi ada bahan kimia alaminya, takutnya kenapa? Itu kemarin pernah ditanya sih, nggak ada pantangan. Oh boleh. Oh pernah ditanyain boleh minum air kelapa nggak ya? Kalau itu sih ada pantangan buat makan minum gitu. Ya, tanya aja nanti. Soalnya beda. Rokok jangan. Kopi juga kalau bisa jangan dulu. Tadi udah dibilangin jangan ngopi dulu ya kamu ya. Iya. Terus bilang ke dokter ngopinya ganti sama air kelapa boleh nggak? Kalau kata dokternya air kelapa boleh, diperbanyak tiap hari. Banyak kasus begini, alhamdulillah sembuh lagi. Dia konsumsinya terus minum air kelapa setiap hari. Udah ribuan lah. Yang sama seperti ini udah ribuan. Banyak. Iya. Ada yang banyak sih, wanita juga banyak. Wanita juga banyak. Kalau ini sesekali pusing ya. Jadi ada yang sekujur badan tuh sakit. Sekujur badan sakit. Dipegang aja sakit. Tapi itu ngaku tadi, saya pernah fase itu. Ibu tahu nggak? Dia tadi ngejawab, saya pernah di fase itu, dipegang aja sakit. Ya jangan ditanya, kita cari tahu, kita laksanakan. Dia pengennya dimengerti, kita yang mengerti. Ya dipikir aja, kan orang tua pasti jeli ya. Oh dia hal keinginan. Ya kita coba dengan apa yang mungkin dia belum punya, kita coba wujudkan kalau kita terjangkau. Ya apa aja, contoh itu mah contoh. Nggak minta, terkadang orang begitu nggak minta, maunya dikasih. Itu mah contoh ya. Ya perhatian kitanya ditambah aja, nanti juga ketemu. Iya, chemistry-nya belum terbangun. Nanti juga peka, tahu ya. Ada masalah apa di luar, ada masalah apa. Sambil jalan nanti ketahu-tahu. Soalnya beresiko juga, penyakit begini beresiko juga. Resikonya besar. Saya ucapin aja ya, resikonya besar banget. Bisa sembuhnya satu, semangat, kasih sayang.
Satu itu ya. Kedua, obat-obatan. Jadi obat-obatan posisinya nomor 2. Nomor satunya perhatian, kasih sayang. Itu bisa memicu saraf yang tadi merongkol itu bisa rileks, lurus. Pernah ngedengar saraf tegang? Pernah ngedengar? Nah, kayak gitu. Jadi begitu. Jadi kalau otot tuh kram, kalau kram kan udah begini tuh, begini aja tangan juga, ya. Jadi kan begini otot. Kalau itu kan bukan otot, itu saraf halus. Tapi sama. Kalau tegangnya berlebihan ya begitu. Kayak tadi tegang. Makanya dirilekkan itu dengan cara kasih sayang. Kita perhatian kita. Itu nomor 1. Nomor 2-nya baru obat. Gitu. Karena nanti kalau obat habis begini lagi, begini lagi. Makanya ininya dulu. Kasih sayang, jangan sesekali berkata tinggi di depannya. Mungkin untuk setahun ini ya. Kalau ada masalah pun udah di. Kalau ada masalah apa gitu, udah diem. Ya lebih baik jaga kita aja kan. Kalau kita emosi apa, kalau ada dia diem, tahan. Itu pemulihannya lama juga. Secara manual, itu manual ya. Manualnya kita dengan kasih sayang. Itu pengobatan manual. Kalau pengobatan obat kan cepat, modern. Jadi kita padukan. Pengobatan manualnya jadi nomor 1, pengobatan modernnya jadi nomor 2. Karena pengobatan manual lebih lama, pengobatan modern lebih cepat. Tapi jangan disepelekan pengobatan manual tadi, kasih sayang tadi. Oh, itu jangan disepelekan. Jadi nomor 1, kenapa? Karena obat bisa nggak berefek loh. Seberapapun mahalnya bisa nggak ngefek. Banyak kejadian nggak ngefek. Banyak kejadian orang minum obat udah jungkir balik tapi nggak ngefek sedikit pun. Itu respon tubuhnya beda. Jadi respon tubuhnya menolak. Obat-obatan jadi nggak bereaksi. Respon tubuh itu dari mana? Dari pikir dan dari perasaan. Hati dan pikiran itu bisa menguatkan badan dan bisa menghancurkan badan. Ya, nanti dicari aja pelan-pelan. Oh, ini sebagai kakak nanti dicari aja. Oh, adikku tuh begini. Perhatiin. Itu pengobatan psikologis ya. Pengobatan psikologisnya. Masuknya pengobatan batin juga karena psikologis tidak terlihat. Cuman rawatan psikologisnya seperti tadi. Karena yang berjuang menjaga badannya itu adalah badannya sendiri. Kalau obat hanya pendukung dari luar. Pasti semua dokter juga sepakat. Semangat ya, semua dokter nyuruh semangat, optimis. Gimana? Iya pasti Bu. Karena obat itu hanya membantu mendorong. Yang menyembuhkannya sih badannya sendiri. Terus yang cara membuat obat untuk badannya, kalau di Islam itu disuruh zikir kamu, perbanyak zikir kamu. Semua tokoh agama pasti ke santrinya nyuruh ambil dulu zikir. Itu obatnya. Gitu. Cuman kalau posisi ini kan belum bisa ke sana. Kalau ini disuruh begini, disuruh zikir belum nyampe. Jadi cukup diberikan oleh kita. Kita yang memberikan ketenangan, kita yang memberikan suasana. Kalau santri yang masih kuat dan punya dasar, misalkan ini santri saya ngadu, ambil dulu baca Quran. Itu obatnya. Nanti dia masuk sendiri, rileks, tenang, spirit, masuk semangat. Nah, jadi obatnya keluar sendiri Bu. Obat itu dari hormon-hormon yang ada di dalam tubuh. Nanti keluar melawan penyakit.
Kalau santri, nah kalau yang biasa disuruh ngaji, Ya nggak bisa fokus ya. ada solusi lain. Solusinya dibuat suasana, dibuat kenyamanan. Solusinya dibuat suasana, dibuat kenyamanan. Pelan-pelan, yuk ikut pengajian yuk. Nanti dia sedikit-sedikit mau, itu lebih bagus. Nanti lebih tentram. Pemulihan itu cepat. Pemulihan itu cepat. Jadi obat begitu diminum langsung diambil sama tubuh. Jadi enggak obat dimasukin, tubuhnya cuek. Kalau masih ngawur, tubuhnya cuek. Obat masuk, tubuh cuek, enggak bekerja. Enggak menyerap langsung. Karena ada stres. Tapi kalau sudah rileks, tenang, obat masuk, tubuh langsung ambil. Langsung dimakan sama tubuh, ya langsung masuk ke penyakit, langsung sembuh. Nah, kata dokter nggak dioperasi. Udah pertama udah dioperasi. Udah. Terus yang ditunda apa? Itu kan dioperasi kedua. Pemulihan. Ini kan ada yang bolong kan? Iya. Belum dipulangin. Itu nanti pulang dari sini langsung ya kondisi dia. Nah gitu aja Bu ya. Berarti kesimpulannya fokus di medis. Itu kalau pengobatan batiniah saya rasa cukup. Saya rasa ya. Tinggal dilanjutkan di rumah. Dilanjutkan di rumah itu dengan cara tadi membuat dia tenang. Iya. Suasana nyaman. Bukan berarti secara materi ya, bukan berarti secara materi. Iya tahu saya ngerti. Hati ya. Iya. Meskipun sudah besar, karena kita nggak tahu. Kita terkadang, saya kan udah jadi orang tua nih ceritanya. Ini udah jadi orang tua nih. Terkadang kita fokusnya cari duit. Kadang-kadang nih punya anak kan, udah bisa nulis-nulis, udah bisa gambar-gambar. Kadang-kadang dia mau nunjukin ke sampean, benar nggak? Benar nggak? Kadang-kadang mau nunjukin, tapi sampean lagi mumet, diginiin ya. Kadang-kadang oh iya, Ya nanti. itu nggak enak loh. Itu nggak enak. Kalau yang mentalnya lemah, jadi masalah itu. Jadi pikir gitu ya. Pikir sama. Jadi kita harus hati-hati, apalagi si anak sudah punya pikiran. Kalau masih kecil bolehlah, dia semenit juga lupa. Tapi kalau sudah punya pikiran usia berapa? Usia SD kelas 6 ke atas itu sudah punya ingatan yang kuat. Jadi hati-hati memperlakukan nah, bisa berakibat fatal. Hal sekecil apapun ketika SD ini buat ngajarin ini udah jadi orang tua. Hal sekecil apapun kita jangan sampai lupa, karena bisa jadi nanti bumerangnya di masa depan. Itu khawatirnya ya. Nah, kita sekarang karena ini sudah gede, kita ganti memori-memori yang terlewatkan dulu, kita ganti. Sekarang memori yang terlewatkan tuh ibu lebih tahu lah. Oh iya dulu saya begini. Saya tebus sekarang. Bukan berarti materi ya, bukan. Tapi ya itu yang saya lihat, itu yang saya teliti sih. Gimana tuh Bapak dulu? Kayaknya gini, dengan saya itu kan kehidupan rumah tangga saya itu ya macam-macam lah ya. Ini tren bapak ya. Tapi kebanyakan dulu kan. Kebanyakan kenapa? Oh ini beda. Iya, makanya kurang tahu. Kurang. Dia anaknya tahu sendiri sampai sekarang bagaimana. Yang ini Semuanya kan, jadi anak tiga itu saya besarkan sendiri. Jadi mungkin fokusnya saya itu saya cari uang yang penting anak sekolah bisa, anak ini bisa gitu. Ini semalam baru berangkat juga sampai saya bilang gini, itu kalau flashback ke belakang itu kagum udah sama diriku sendiri. Oh saya bisa ya seperti itu, ngegedein anak tiga, nyekolahin anak tiga.
membesarkan anak 3 itu sendiri, benar-benar sendiri tanpa bantuan spesial. Tuh dengerin ibu, sampean udah jadi orang tua ya. Cuman kan ada bapak sambung nih di rumah. Dulu dia itu kan dinas di kantor. Sekarang Enggak gini dulu ceritanya. Jadi kan saya punya suami dan anak 2 ini, ya. Nah itu kan tanggung jawabnya ya bisa dibilang nggak ada lah. Cuman di senangnya tuh kayak dipakai-pakai gitu. partai. Oh ya. Ketika itu terus dengan tanggung jawab dia ada beberapa tahun. Nah terus adiknya, adik lain bapaknya. Ya. Itu dia jadi polisi dinasnya di Kalimantan. Nah, dia itu polisi. Jadi itu merangkul saya untuk melayani anak-anak. Tapi setelah kesini baru ketahuan perilaku si bapak itu juga tidak seperti kenormalan itu tanggung jawab keluarga. Empati keluarga. Jadi makanya saya bilang mungkin dengan nasib saya lah ya bapak saya ikhlas. Bapak tirinya ya. Ini kalau yang bapaknya juga enak kan udah. Iya. Kalau bapak ini mah masih ada. Itu adik tapi lain bapak sama bapak Yang kandungnya. perempuan itu. Oh ada lagi. Ada lagi maksudnya Ini kan saya punya suami selain bapaknya ini. Iya. Punya anak punya. Yang itu. Nah, Nah bapaknya anak-anak ini kayaknya minggat gitu lah ya, istilahnya minggat gitu. dia udah meninggal. Iya yang sekarang udah meninggal tapi dulu belum ya. Ah, Nah, adiknya ini merangkul saya demi anak-anak saya gitu ya, bicaranya dia karena ibaratnya untuk menggantikan kakaknya lah ya istilahnya gitu. ya itu. Tapi Oh gitu ya. Ya udah. tapi orangnya tuh ya mah sama aja. Ya ya paham. Maksud saya tuh gimana ya mengembalikan apakah dia kena di waktu di Kalimantan itu atau gimana? Maksud saya tuh cuma pengen normal aja deh kayak orang biasa. soalnya waktu meninggal kayak gitu sering waktu terus ini adik saya sakit terus ya minta buat temennya Enggak temenan sama sekali, saya sendiri kan operasi kesini nggak mau tahu. Oh berarti beda. Pantesan yang ini sama itu kan beda ya. Tapi kalau yang perempuan ya kayak gini. Kuat. Iya kayak gini, kayak gini. Ya waktu-waktunya berarti cuma satu itu yang Ya kan satu keturunan juga sama. iya. Tebarkan semua yang dimanapun berada.